Pengen jadi konten kreator yang sukses, yang bisa menghasilkan jutaan per bulan? Pahami dulu tipsnya ya guys. Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang tips menjadi konten kreator yang sukses dan bisa menghasilkan jutaan per bulan. Simak videonya sampai akhir dan jangan di-skip kalau kalian gak mau nyesel ya guys. Menjadi konten kreator merupakan salah satu pekerjaan yang banyak diminati saat ini. Apakah kalian salah satu peminatnya? Jika iya, cari tahu apa saja skill yang dibutuhkan dan bagaimana tips sukses untuk menjadi konten kreator. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini, konten kreator telah menjadi fenomena di bidang pemasaran digital ya guys. Konten kreator adalah orang yang menciptakan dan membagikan konten berupa tulisan, gambar, video, maupun suara melalui platform online. Dengan memiliki jumlah pengikut yang besar, seorang konten kreator dapat mempengaruhi target audiens mereka. Konten kreator juga mampu menciptakan berbagai jenis konten seperti video, foto, podcast, vlog, dan masih banyak lagi untuk menarik minat pengguna di platform online. Seorang konten kreator biasanya membagikan video perjalanan, membagikan pengetahuan melalui tutorial, ulasan produk, atau presentasi edukatif, komedi, dan lain sebagainya. Penghasilan dari pekerjaan ini jika ditekuni dengan serius akan sangat menjanjikan guys. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk menjalani pekerjaan sebagai konten kreator, kalian harus punya prospek dan cara untuk memulainya. Prospek menjadi konten kreator. Industri konten digital terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama peningkatan penggunaan internet dan platform media sosial. Meskipun menjadi seorang konten kreator terlihat menarik, profesi ini juga memiliki tantangan tersendiri ya guys. Ada banyak konten kreator yang berlomba-lomba mendapatkan perhatian audiens, sehingga penting bagi kalian untuk menciptakan konten yang unik dan menarik untuk membedakan diri dari yang lainnya. Konten kreator juga sering dihadapkan dengan kritik dari masyarakat, netizen ya, terus manajemen waktu dan mengatasi tekanan mental yang bisa timbul dari popularitas yang tinggi. Oleh karena itu, seorang konten kreator dituntut untuk bisa memproduksi konten yang memikat penonton dengan hiburan yang relevan dan bermanfaat. Seorang konten kreator juga harus mempunyai kemampuan untuk bisa menggunakan beberapa keterampilan untuk dapat menghasilkan konten yang menarik. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. Konten kreator membutuhkan keterampilan untuk berkomunikasi yang baik untuk membangun hubungan dengan audiens. Sebagai seorang pembuat konten, kita harus bisa berinteraksi, menjawab pertanyaan, dan menerima saran. Keterampilan berbicara di depan kamera juga penting dalam pembuatan video. Yang kedua adalah kemampuan untuk berpikir kreatif. Kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan orisinil adalah kunci dalam industri konten. Kemampuan untuk berpikir out of the box, menemukan sudut pandang yang unik, dan menghadirkan konten yang menarik akan membuat kita lebih menonjol di antara konten kreator yang lainnya ya guys. Dan yang ketiga adalah kemampuan analisis. Melacak statistik dan menganalisis performa konten-konten kita itu sangat penting untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Kita perlu memahami statistik tayangan, pengikut, interaksi, dan untuk mengevaluasi performa konten-konten kita. Dan yang keempat adalah kemampuan mengelola waktu. Manajemen waktu termasuk salah satu keterampilan yang sangat penting untuk seorang konten kreator. Kita harus mampu mengatur jadwal produksi dan memastikan konten kita tetap konsisten dengan konsep yang kita usung ya guys. Dan ini dia tips menjadi konten kreator yang sukses dan menghasilkan jutaan per bulan. Yang pertama adalah tentukan topik yang ingin kalian tekuni. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan tentunya menentukan niche atau topik tertentu yang kalian minati dan pahami. Fokus pada niche ini akan membantu kalian membangun konten yang konsisten dan menarik perhatian audiens dengan minat yang serupa. Kalian juga bisa mendapatkan ide-ide dasar tentang audiens yang potensial, topik, dan ide konten untuk topik yang diinginkan. Dengan begitu kalian bisa lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh target audiens kalian. Dan yang kedua adalah kenali target audiens. Memahami siapa target audiens kalian dan apa yang mereka cari akan membantu kalian membuat konten yang relevan dan menarik. Lakukan riset untuk mempelajari minat, preferensi, kebutuhan, dan masalah yang mereka hadapi.
Ini penting dilakukan agar kalian dapat membuat konten yang sesuai dan dibutuhkan oleh pengguna yang kalian tuju. Membuat konten yang berkualitas, ini tips yang ketiga. Pastikan konten yang kalian buat berkualitas dengan mencantumkan informasi yang bermanfaat, kreatif, dan unik. Jangan lupa untuk tetap konsisten menjadi diri sendiri dalam menghasilkan konten dengan tidak meniru orang lain secara berlebihan ya guys. Keaslian konten akan membantu kalian membangun koneksi yang lebih kuat dengan audiens kalian. Dengan begitu kalian nantinya akan memiliki basis audiens yang setia dengan konten-konten kalian. Dan yang keempat adalah menggunakan berbagai platform. Untuk keberhasilan konten, kalian bisa menggunakan lebih dari satu platform yang sesuai dengan niche kalian. Setiap platform memiliki kelebihan dan audiens yang berbeda, sehingga menggunakan lebih dari satu platform akan memungkinkan kalian menjangkau audiens yang lebih luas lagi ya guys. Dan yang selanjutnya adalah mencari tahu tren yang ada. Teruslah belajar dan mengembangkan keterampilan kalian sebagai konten kreator. Ikuti perkembangan tren yang berkaitan dengan niche konten kalian. Jangan ragu untuk mencoba melakukan eksperimen dengan menyajikan konten yang baru dan sedikit berbeda dari format biasanya. Mengikuti tren yang sedang ramai dapat membantu konten kalian tetap relevan. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis dan evaluasi. Setelah konten kalian dibagikan untuk masyarakat umum, kalian perlu memantau statistik dan analisis kinerja konten kalian. Pelajari konten apa yang berhasil dan apa yang masih kurang. Jangan lupa untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil analisis untuk terus meningkatkan kualitas konten ya guys. Oke, itu dia tipsnya guys. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, boleh kalian like. Dan kalau video ini bermanfaat, silahkan kalian share ya guys. Thank you for watching. See you in the video. Bye-bye.